Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with Halo, selamat sore. PT Sritex resmi tutup Sabtu kemarin pasca dinyatakan pilot karena gagal melunasi hutang perusahaan. Imbasnya hampir 10.000 karyawan terkena PHK dan pesangonnya belum terbayarkan. Padahal sebelumnya pemerintah menegaskan akan mempertahankan PT Sritex, namun kini raksasa tekstil tersebut akhirnya tamat riwayat. Bagaimana nasib ribuan karyawan Sritex? Sesaat lagi kami hadirkan pembahasannya. Saya Rifana Pratiwi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom, dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam, telur, dan cabai di Jakarta dan beberapa pasar tradisional di daerah lain terus merangkak naik. Kementerian Luar Negeri memulangkan 84 WNI yang terlibat online scam. Masih ada sekitar 7.000 orang yang tertahan oleh sindikat jaringan penipuan di Myanmar. Di tengah efisiensi Kementerian Pekerjaan Umum, perbaikan jalan tol Cipali dikebut hingga sebelum arus mudik Lebaran dimulai. Pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki harus menjalankan ibadah puasa Ramadan di pengungsian. Pada Sabtu malam mereka melaksanakan sholat tarawih di musola darurat dan berbuka puasa di tenda pengungsian. Hingga Minggu, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih terus terjadi. Hujan abu mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Puluhan pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menggelar sholat tarawih di musola darurat di Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur pada Sabtu malam. Mereka tampak khusyuk menjalankan ibadah tarawih dipimpin Ustaz Ahmad Raihan yang juga pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki. Musola ini dibangun sejak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada 4 November 2024 lalu. Usai tarawih, para pengungsi berbuka puasa di posko pengungsian dengan lauk ala kadarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menjalankan ibadah Ramadan di pengungsian. Kita berada di musola penyintas Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat kita, masyarakat pengungsi merasa bersyukur dan bergembira telah memasuki bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan kegembiraan ini kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Hingga Minggu, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur terus terjadi. Pos pengamatan Gunung Lewotobi laki-laki melaporkan telah terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sebanyak 7 kali dengan tinggi kolom abu teramati 300 hingga 1.500 meter di atas puncak pada 2 Maret 2025 dari pukul 00 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 09:10 waktu Indonesia Tengah. Akibat erupsi ini, 2 wilayah Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika dilanda hujan abu. Di antaranya 2 desa yang berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur, yakni Desa Hikong dan Keringa. Sudah mau jalan 4 hari ini. Jadi Gunung Lewotobi ini sudah mulai bereaksi lagi. Sehingga dampaknya itu abu vulkanik ini sudah mau beberapa hari ini turun terus. Harga sementara pasang terpal ini memang untuk antisipasi lagi. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dan sektoral barat daya utara timur laut sejauh 6 km. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta memakai masker, penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Arnold Welianto, Sika, NTT. Puluhan rumah, juga sekolah dan tempat ibadah di Jember, Jawa Timur rusak akibat diterjang angin puting beliung. Curah hujan tinggi menyebabkan jalan penghubung lintas timur Sumatera di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung kebanjiran. Akibatnya lalu lintas tersendat. Angin puting beliung. Ya Allah, ya Allah. Puting beliung menerjang dusun Pace, Desa Jambe Arum, Kecamatan Sumber Jambe, Jember, Jawa Timur setelah hujan deras pada Jumat petang.
Sebagian besar rumah ini rusak akibat tertimpa pohon yang tumbang akibat diterjang puting beliung. Puting beliung juga merusak gedung sekolah serta tempat ibadah yang membuat warga terhambat untuk menjalankan sholat tarawih pertama. Pada Sabtu pagi, petugas gabungan TNI Polri diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan puing-puing. Sebagian warga yang sempat mengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Rusak parah. Ini kan kayunya kan besar kan? Bisa kayu doreng ini bisa. Kemarin yang kejadian kemarin di sini lingkungan semua nih kena semua, parah ini. Hingga Sabtu siang, terdapat 26 bangunan yang rusak akibat puting beliung. Banjir yang membawa material seperti batu dan kayu menerjang jalan Trans Pulau Flores. Tepatnya di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulang Kitang, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Sabtu pagi. Derasnya arus membuat sejumlah pengendara roda 2 panik. Sebagian dari mereka memutar arah, namun ada yang nekat melintas. Pos pengamatan Gunung Lewatobi Laki-Laki mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir lahar susulan. Erupsi gunung terjadi 2 kali, namun tinggi kolom abu tidak teramati karena tertutup kabut. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan jalan penghubung lintas timur Sumatera, ruas kampung Astra Kesta, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, terendam banjir pada Sabtu. Kondisi lalu lintas pun terhambat karena banyaknya kendaraan yang mogok di tengah jalan. Ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm. Di jalan penghubung lintas Sumatera, di kampung Astra Kesta, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Arus lalin untuk sementara bisa dilalui kendaraan, tetapi harus tetap dijaga dari anggota Polres Tulang Bawang, dari Saratasnya dan Sabara. Untuk arus lalin masih deras, masih kencang. Arus lalu lintas kembali lancar setelah banjir mulai surut pada Sabtu sore. Sebelumnya, banjir terjadi karena meluapnya Sungai Kali Miring yang tidak mampu menampung debit air hujan. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah sepeda motor terjatuh ke selokan sedalam 3,5 meter di Jakarta Timur. Proses pengangkatan sepeda motor dari dasar selokan harus dibantu oleh petugas pemadam kebakaran. Adapun di Jawa Timur, sebuah truk tersangkut pintu rampa kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Petugas pelabuhan dan sejumlah penumpang kapal beramai-ramai mendorong truk agar bisa masuk ke dalam kapal. Kamera milik warga merekam momen sejumlah penumpang kapal dan petugas pelabuhan Jangkar Situbondo berusaha mendorong sebuah truk yang kelebihan muatan agar bisa masuk ke dalam kapal feri pada Jumat siang. Truk yang melaju mundur ini tidak kuat menanjak ketika hendak masuk ke dalam kapal. Ban belakang truk tujuan Pulau Kangean di Kabupaten Sumeneb ini justru tersangkut di pintu rampa atau rem door kapal. Posisi truk yang tersangkut di pintu rampa membuat kendaraan lain tidak bisa masuk ke dalam kapal. Upaya penumpang kapal dan petugas pelabuhan mendorong truk akhirnya membuahkan hasil. 30 menit berselang, truk bisa masuk ke dalam kapal. Rusaknya jembatan timbang sejak sebulan lalu membuat truk dengan muatan berlebih leluasa masuk ke dalam kapal tanpa ada pengawasan. Sementara di Jakarta, 3 orang petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur membantu mengangkat 1 unit sepeda motor yang terjatuh ke selokan sedalam 3,5 meter di Jalan Robusta, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Sepeda motor akhirnya bisa diangkat dari dasar selokan setelah petugas Sudin Kulkarmat menggunakan tripod dan tali. Sebelumnya, sepeda motor tersebut terjatuh ke selokan ketika diparkir oleh pemiliknya di tepi selokan dengan kondisi tanah menurun. Tim Liputan CNN Indonesia. Komplotan gangster yang meresahkan masyarakat ditangkap aparat Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah. Polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan uang hasil dari kejahatannya. Sementara itu, Satreskrim Polres Muaro Jambi menggerebek gudang bahan bakar minyak ilegal sekaligus tempat mengoplos minyak mentah menjadi BBM jenis Pertalite. Video warga yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi komplotan gangster melakukan konvoi sambil mengacungkan senjata tajam pada pengendara lainnya di kawasan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Aksi ini membuat masyarakat sekitar resah.
Aparat Satreskrim Polresta Pati melakukan patroli di daerah rawan premanisme dan membekuk sejumlah terduga pelaku. Polisi lalu mengamankan sejumlah senjata tajam dan uang tunai hasil kejahatan yang dilakukan komplotan gangster tersebut. Tadi malam kita melaksanakan patroli di wilayah kami, Polresta Pati. Ada arah-arahan yang memang membawa sejumlah senjata tajam. Kemudian setelah kita lakukan patroli, kita buntuti dan alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan dan mengamankan beberapa orang dan beberapa jenis senjata tajam. Satreskrim Polres Muaro Jambi menggerebek gudang penampungan ribuan liter bahan bakar minyak ilegal sekaligus tempat pengomplosan minyak mentah menjadi BBM jenis Pertalite di kawasan Desa Pijoan, Kecamatan Jambi, luar kota Jambi. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan pada Rabu, polisi menangkap 2 orang, ES selaku pemilik gudang, dan BN yang merupakan pembeli sekaligus penjual keliling. ES mendapatkan minyak mentah dari penambang minyak ilegal di kawasan Musi Banyuasin, Sumatera Utara. Ia kemudian mencampur minyak mentah tersebut dengan zat pewarna minyak yang hasilnya menyerupai Pertalite. Bahan bakar minyak palsu tersebut kemudian dibeli BN dari ES dengan harga lebih murah Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter. BN kemudian menjual BBM palsu tersebut kepada masyarakat. Sebagai pemilik gudang atau sebagai pengolah minyak ini mengambil minyak mentah atau minyak putih ini dari kecamatan Musi Banyuasin. Minyak putih tadi diberikan zat pewarna sehingga miliklah minyak putih nantinya seperti BBM jenis Pertalite. Dari penggerebekan tersebut, petugas menyita 1 unit mobil truk berisi minyak mentah, 1 unit mobil pick-up yang telah dimodifikasi, serta sejumlah tangki berisi ribuan liter Pertalite palsu. Atas aksinya, kedua terduga pelaku dijerat pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman paling sedikit 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang anak di Bangkalan, Jawa Timur menganiaya ibunya lantaran tidak diberi uang untuk judi online. Di lokasi lain, 3 pelaku pencurian spesialis sekolah dan masjid di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur diringkus polisi. Lantaran tidak diberi uang Rp200.000 untuk judi online, seorang pria warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur sampai hati menganiaya ibu kandungnya. Menurut keterangan Kapolres Bangkalan, AKBP Hendro Sukmono kepada Detik.com, penganiayaan ini bukan kali pertama terjadi. Sang ibu sebelumnya pernah dianiaya anaknya karena tidak memberi uang. Terduga pelaku pun sempat mengancam dengan membawa sepeda milik ibunya yang berujung pada penganiayaan. Pada kasus terakhir, terduga pelaku memukul ibunya di bagian leher dan juga memukul lengan dengan sapu. Korban yang tidak tahan pun akhirnya melaporkan kasus penganiayaan ini ke polisi. Polisi kini telah menangkap terduga penganiayaan tersebut. Satreskrim Polres Ngawi meringkus 3 pelaku pencurian spesialis sekolah dan masjid di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ketiga tersangka ini diringkus di kediaman masing-masing. Dari penangkapan ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sound system, proyektor, dan kotak amal. Menurut keterangan Satreskrim Polres Ngawi, AKP Joshua Peter Krisnawan, sudah ada 8 tempat yang sudah disatroni para tersangka. Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, disisir petugas kepolisian pada Sabtu setelah mendapat laporan penyerangan sekelompok pengendara motor terhadap 2 pemuda saat selesai sahur. Saat itu, korban tengah melakukan konvoi dengan sepeda motor usai sahur. Namun, tanpa alasan jelas, sejumlah tersangka menyerang dan mengejar para korban dengan senjata tajam. Akibatnya, kedua korban terkena anak panah yang ditembakkan komplotan pelaku. Peristiwa ini masih diselidiki pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia. Harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam, telur, dan cabai di Jakarta dan beberapa pasar tradisional di daerah lain terus merangkak naik. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Menteri BUMN
Erick Thohir merespon pelemahan indeks harga saham gabungan usai peluncuran Danantara 24 Februari lalu. Menurut Erick Thohir, pelemahan pasar saham lebih disebabkan oleh kekhawatiran pasar atas kebijakan mengejutkan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Erick meyakini Danantara pada waktunya akan memberikan sentimen positif bagi pasar saham. Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri BUMN menilai penurunan IHSG yang terjadi di pekan terakhir Februari akibat dari kebijakan Presiden Trump yang ingin ekonomi negaranya tetap bullish. Trump menerapkan tarif tinggi bahkan dengan negara tetangganya Kanada dan meluas ke negara-negara yang mencetak defisit perdagangan dengan Amerika. Ketua Dewan Pengawas Danantara ini meyakini Badan Pengelola Investasi itu akan menjadi sentimen positif bagi IHSG ke depan. Penurunan harga saham sekarang terjadi, ya kembali kita mesti secara ini introspeksi diri karena Presiden Amerika Donald Trump sedang mengambil kebijakan ekonomi yang sangat bullish untuk Amerika. Bangun pabrik di sini. Kalau nggak bangun, tarifnya saya gedein. Kanada, halo, 25%. Tetangganya aja ditarifin 25%. Kalau kita ngomong China ditarifin besar ya kita mungkin sudah ekspektasi. Ini tetangganya ditarifin. Artinya apa? Amerika sekarang sudah melakukan rencana bagaimana mereka men-tone setting tetap negara ekonomi terbesar di dunia. Tidak disusul China. Danantara bisa jadi sentimen positif buat IHSG nggak sih Pak? Danantara Pak nantinya Pak? Harusnya bisa, tapi perlu waktu. Kita tidak bisa melawan persepsi yang hari ini seakan-akan yang tadi membenchmarking Danantara dengan sovereign wealth yang nggak bagus, itu salah besar. Ya, nanti kita buktikan saja gitu. Sama yang tadi saya bilang, oh BUMN korupsi, BUMN nggak bagus. Ya itu kan bagian dari demokrasi publik. Tapi kalau korupsi semua, tidak mungkin profitnya 310 T. Gitu loh. Ya kan? Kalau tidak bagus, tidak mungkin pelayanan airport hari ini juga bisa lebih bagus gitu. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengajak para pengusaha tetap realistis dalam ketidakpastian ekonomi akibat kondisi geopolitik di tahun 2025 dan 2026. Kebijakan tegas tarif tinggi Presiden Trump seolah menampik berbagai pernyataan Hasim Joyo Hadikusumo yang sangat yakin pertumbuhan ekonomi 8% pasti dicapai tahun 2026. Dalam CNBC Economic Outlook 2025 pekan lalu, utusan Presiden yang juga adik Presiden Prabowo Subianto meyakini pertumbuhan 8% dapat dicapai setelah bertemu dengan investor dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, dan Qatar yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Namun dalam Financial Rector bersama Kadin Indonesia Jumat lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan sejak pemilu di Amerika Serikat, indikator BlackRock Geopolitical Risk mengalami tren peningkatan seiring kebijakan Trump yang menimbulkan tingginya risiko ketidakpastian, baik dari kontroversi kebijakan Palestina dan Ukraina serta perang tarif. Hal ini membuat Mahendra yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat saat periode pertama kepemimpinan Trump meragukan berbagai proyeksi yang muncul tentang kondisi di 2025, apalagi di 2026. Walaupun sekarang saya suka bertanya kepada para analis dan mereka yang biasa menyampaikan proyeksi, you berani gitu memproyeksi tahun 2026. Minggu depan apa yang terjadi aja nggak tahu gitu. Tapi ya angkanya begini, tidak akan berbeda jauh dengan 2024 dan dari segi tingkat pertumbuhan. Tetapi yang berbeda adalah downside risk-nya jauh lebih besar. Trump mengenakan tarif 25% atas baja dan aluminium serta impor mobil, farmasi, dan chip semikonduktor. Selain Kanada, Tiongkok, dan Meksiko, Amerika mencatatkan defisit signifikan terhadap Vietnam yang diprediksi juga akan terimbas signifikan. Indonesia bahkan menjadi negara urutan ke-15 yang ikut menyumbang defisit perdagangan. Risikonya terhadap negara-negara lain
terkait dengan Trump factor adalah top 5 countries yang menyebabkan defisit kepada Amerika, kira-kira gitulah. Kan cara melihatnya begitu. Itu sudah kena atau sudah akan kena tarif. Yaitu ya mulai dari Kanada, Meksiko yang dulu dianggap sekutu karena dalam NAFTA dan sebagainya, tapi nggak ada urusan sekarang. Lalu EU, China, ya. Dan tentu kemungkinan lain ya antara Jepang, Korea. Dan di kawasan kita Vietnam. Jadi bahwa dia punya aliansi politik, aliansi militer, itu nggak ada hubungannya dengan kena tarif atau tidak. Percaya deh. Saya kan duta besarnya waktu Trump nomor 1 periode 1. Jadi saya tahu dah. Dia kalau udah ngomong begitu ya begitu. Menurut Mahendra, risiko geopolitik dari kebijakan Trump saat ini hampir tidak dapat diperhitungkan atau serupa saat terjadi pandemi COVID-19. Sehingga saat ini pelaku pasar melakukan trading dengan istilah fair play atau trading dengan rasa khawatir. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta. Sritex resmi ditutup 1 Maret kemarin. Lebih dari 10.000 orang karyawan terkena PHK yang terjadi pada Januari dan Februari 2025. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ratusan ex-pekerja Sritex mendatangi perusahaan Sabtu pagi. Kedatangan mereka untuk menyerahkan berkas-berkas persyaratan kepada manajemen untuk pencairan jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. Para ex-pekerja PT Sritex sendiri saat ini lebih memilih beristirahat terlebih dahulu pasca terkena PHK massal. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya, mereka hanya mengandalkan pesangon dan gaji dari perusahaan. Namun demikian sebagian ex-pekerja Sritex ada yang memilih sebagai modal usaha rumahan. Sementara terkait informasi lowongan kerja yang disediakan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sebagian ex-pekerja Sritex tersebut mengaku tidak memenuhi syarat umur. BPJS. UNPK ya benar. Itu untuk pencairannya kapan? Udah diberitahu belum, Bu? Akhir Maret. Akhir Maret. Terus persyaratan apa aja, Bu, tadi, Bu, yang diminta, Bu? Tadi 1, NPK, jam sostek, KTP, KK, terus buku tabungan. Buat apa, Bu? Ya nanti buat tambah modal, Mas. Usaha. Kemungkinan seperti itu dari pemerintah Sukoharjo ya. Bisa langsung lamar itu ya. Tapi kalau umur-umur yang tua kemungkinan kan ya bisa berpikir lagi untuk kedepannya mencari apa itu yang lebih ringan atau kan sudah tua umur gitu. PT Sritex resmi tutup Sabtu kemarin pasca dinyatakan pailit karena gagal melunasi hutang perusahaan. Imbasnya hampir 10.000 karyawan terkena PHK dan pesangonnya belum terbayarkan. Padahal sebelumnya pemerintah menegaskan akan mempertahankan PT Sritex. Namun kini raksasa tekstil tersebut akhirnya tamat riwayat. Bagaimana nasib ribuan karyawan Sritex dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Immanuel Ebenezer dan Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Slamet Kaswanto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Bu Rifana. Oke, saya mau ke Pak Slamet terlebih dahulu ya. Pak Slamet, PT Sritex akhirnya tutup permanen dan mem-PHK 10.000 karyawan. Saya ingin tanya ya, apa penjelasan perusahaan saat memberikan surat PHK kepada karyawan? Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa kami ini di PHK oleh kurator. Ya, jadi bukan dari pihak manajemen karena kami sejak putusan pilot di bulan Oktober itu kami telah berjuang bagaimana untuk menghindari PHK dan kita meminta opsi di dalam kepilotan itu adalah untuk di going concern-kan. Dan dari pihak manajemen melalui Presiden Direktur setuju untuk melakukan going concern tersebut, maka kami berjuang
Tetapi selama 6 bulan ini, sejak putusan pilot dikuatkan oleh putusan dari kasasi Mahkamah Agung di bulan Desember itu, per tanggal 26 Februari 2025, kurator memutuskan untuk melakukan PHK kepada seluruh pekerja buruh Sritek yang dipilotkan ini. Itu, Pak. Oke, jadi ini bukan karena keinginan manajemen, tapi memang dari keinginan kurator begitu ya. Tapi itu alasannya bisa diterima oleh 10.000 pegawai, Pak Slamet? Ya, diterima atau tidak diterima, tentunya kami juga kecewa. Namun demikian, itu kan kita bagian dari hukum ya. Jadi kita menghormati hukum yang berlaku, yang berjalan di negeri ini. Karena yang disampaikan bahwa sesuai mekanisme kepilitan, kurator mempunyai hak untuk melakukan PHK kepada karyawan di mana perusahaan itu sudah dijatuhkan pilot. Dan itu sudah dilakukan kepada kami. Artinya dari pihak manajemen sebetulnya itu sepakatnya adalah untuk melakukan going concern, yaitu untuk kelangsungan usaha dan mencegah terjadinya PHK, dan kami juga menginginkan kelangsungan kerja kami agar jangan sampai terjadi PHK dan kita masih bisa bekerja dengan baik. Sebetulnya seperti itu, Mbak. Oke, saya mau ke pemerintah nih. Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Kenapa sekarang pemerintah terkesan pasrah begitu saja? Siapa yang pasrah? Nggak ada yang pasrah tuh. Ya. Tetap kita melakukan upaya-upaya yang maksimal. Kita tidak membiarkan kawan-kawan. Pertama gini, hak-hak kawan-kawan pekerja tetap harus terpenuhi terkait misalnya pesangon, gaji dan lain-lain. Kedua, hak mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ketiga, adalah program JHT, jaminan hari tua. Artinya kita melakukan upaya. Nah, waktu sebelum di PHK, komitmen manajemen dan kita sepakat untuk tidak melakukan PHK. Persis apa yang disampaikan Mas Slamet. Ayo opsinya going concern. Biar apa? Tidak ada yang PHK. Kemudian ada keputusan hukum. Lantas kita mau intervensi. Gimana? Gitu loh. Tapi kan kita tetap melakukan upaya-upaya maksimal. Kita tidak menghindar tuh. Tidak lari dari persoalan ini. Dan kita bertanggung jawab. Tapi ada keputusan hukum yang nggak bisa kita intervensi. Gitu. Dan kawan-kawan buruh juga akhirnya menerima realita itu. Gini, Rifana, memang industri tekstil kita kan memang lagi tidak baik-baik aja. Itu realitanya. Gitu loh. Maksud saya jangan seakan-akan gimana lah. Kita ini nggak mau terlalu larut dengan hal yang sangat emosional hari ini. Kita harus bertanggung jawab. Negara itu harus rasional. Kemudian ada pernyataan-pernyataan saya yang berharap tidak PHK, itu hasil negosiasi saya dengan manajemen. Dan itu Mas Slamet tahu sendiri, Mas ya. Gitu. Kedua, ini kan panjang sekali waktunya. Sebetulnya kurator melakukan PHK itu 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Tapi karena saya ada di sana untuk meyakinkan manajemen untuk tidak melakukan PHK, manajemen memenuhi syarat itu. Gitu. Kemudian ada keputusan hukum, gimana caranya? Gitu loh. Kita sudah melakukan upaya maksimal. Jadi maksud saya gini lah. Jadi pemerintah tidak bisa membantu ya? Sama sekali, Bang Noel. Membantu. Kita akan prioritaskan hak mereka. Hak untuk mendapatkan pesangon, hak untuk mendapatkan JKP, jaringan kehilangan pekerjaan. Itu hak itu, dan memang nggak bisa dihindari. Namanya PHK masalah itu nggak bisa dihindari. Tapi kan kita melakukan upaya-upaya maksimal. Begitu, Rifana. Kemudian ada pernyataan-pernyataan saya, itu memang semangat saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Nggak boleh dong di tengah-tengah buruh pemerintah membangun narasi yang pesimis, nggak bisa. Optimisme itu penting. Dan saya melihat kawan-kawan buruh Sritex dengan manajemen punya jiwa patriotisme. Baik, sebentar. Jadi jiwa patriotisme Bang itu Noel. yang hari ini, gimana? Iya, Bang Noel, ini kan Sritex pegawainya hampir 10.000 ya. Kan dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak bisa membayar hutangnya cukup banyak. Tapi kemudian pemerintah apakah tidak bisa kemudian melakukan insentif pembayaran hutang
itu biasa dilakukan oleh pemerintah dalam membantu perusahaan-perusahaan yang besar. Rifana, kita yang tahu problem ini banget lah. Kita nggak mau menyampaikan ini ke publik, tidak bagus. Itu tidak bagus untuk iklim industrial. Saya nggak mau. Oke. Nah, domain saya ini kan bicara tentang ketenaga kerjaan. Udah, saya bicara tentang tenaga kerjaan aja lah. Saya nggak mau bicara tentang di luar domain saya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Baik, saya mau Gitu, ke Pak bukan. Slamet. Pak Slamet, saya ingin tanya ya, dengan kewajiban pemberian pesangon ini bagaimana kepada seluruh pegawai? Apakah sudah dibayarkan seluruhnya atau masih ada yang tertunggak, Pak Slamet? Ya, jadi dengan adanya PHK kemarin itu tidak serta-merta pesangon segera dicairkan begitu ya. Itu kan tentunya selalu dengan proses. Jadi memang kemarin disampaikan bahwa PHK itu dilakukan oleh kurator, kemudian untuk pesangonnya itu akan dilakukan oleh kurator setelah adanya pemberesan. Dan itu pun harus melalui proses tagihan kurator karena kami sudah merupakan kreditur gitu. Ya, tentunya kami sampaikan kepada pihak manajemen, khususnya kepada Pak Presiden Direktur, bahwa beliau telah menyampaikan di depan seluruh karyawan, beliau tidak akan lari kemana-mana, beliau ingin mengawal proses pesangon dan hak-hak karyawan ini sampai tuntas, sampai selesai. Dan ini sebenarnya kami sangat berharap peran juga dari Bang Noel untuk mempercepat ini proses kepailitan ini. Jadi misalkan ini akan terjadi pemberesan, penjualan aset-aset lelang dan lain sebagainya, itu untuk dipercepat. Agar apa? Agar pesangon dan hak kami yang belum diterimakan itu bisa segera kami dapatkan. Oke, itu. Jadi tidak semua pegawai sudah menerima pesangon, Bang Noel. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa manajemen PT Sritex membayar pesangon sesuai kewajiban? Jadi jangan sampai karena alasan masih menunggu kurator, kemudian lamban sekali pembayaran pesangonnya dan bisa-bisa kemudian nanti tidak tahu kapan dibayarnya. Ya, nah itu tadi disampaikan bahwa ya kita akan melakukan pengawalan soal hak-hak kawan-kawan pekerja. Tadi disampaikan Mas Slamet bahwa manajemen khususnya direkturnya tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Dan ini kan semangat ini kan bagus sekali, kita dukung dong, gitu loh. Jadi kadang-kadang orang di luar itu hanya ambil angle buruknya aja, tapi tidak tahu proses di dalam itu seperti apa, tarik menariknya. Tapi saya sekali lagi ucapkan turut prihatin ya terhadap kejadian ini. Tapi kan kita tidak mau terlalu larut dengan hal yang sangat emosional, karena negara harus rasional. Nah, bentuk rasionalitasnya apa? Menjamin dan memprioritaskan hak-hak buruh terkait tadi pesangon, kemudian program-program JKT, jaminan kehilangan pekerjaan JKP, dan juga JHT, jaminan hari tua. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, kemudian kawan-kawan pekerja atau kawan buruh yang di PHK, misal ingin alih usaha atau alih apa gitu, bisa kita tampung di BLK kita. Misalnya mereka mau. Baik, sebentar, saya ingin fokus dulu pesangon ya. Jadi langkah pemerintah untuk mengawal ini apa, Bang Noel? Karena banyak sekali kemudian perusahaan-perusahaan yang pilot kemudian tidak bisa membayar pesangon dengan alasan ya kita pilot, terus kemudian kewajiban pembayaran pesangonnya tidak dijalankan. Nah, inilah membedakan dengan perusahaan yang lain. Nah, Sritex ini direkturnya bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan. Ya kita dukung dong. Yang lain tuh ngedorong pilot emang sengaja modusnya dipilotkan supaya apa? Menghindar dari kewajiban-kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dan lain-lainnya. Nah, kalau Sritex kan tidak. Sritex tetap manajemennya bertanggung jawab, dan itu yang kita harapkan. Gitu loh. Oke. Saya ke Pak Slamet ya. Pak Slamet, Anda percaya nggak bahwa manajemen Sritex ini akan memenuhi tanggung jawabnya pembayaran pesangon? Karena banyak sekali loh perusahaan-perusahaan lain yang kemudian mem-PHK karyawannya tidak memberikan pesangon. Ataupun ya itu tadi dengan alasan pilot. Ya, jadi memang dari awal itu kami ada rasa khawatir ya. Ada rasa khawatir pada saat perusahaan ini sudah mengalami penurunan akibat
dampak COVID dan lain sebagainya yang kemudian sampai berjalan sampai dengan hari ini. Tetapi kami juga sampaikan kepada pihak manajemen, tolong benar-benar untuk hak karyawan itu diperhatikan. Jadi Sritek itu sudah melakukan efisiensi sebelum akhirnya masuk ke dalam proses PKPU dan proses kepailitan, dan efisiensi itu terbayar, Mbak. Terbayar dengan, jadi hak karyawan itu terpenuhi. Nah, terus akibat dari kepailitan ini itu kan bukan dimaui sebetulnya. Jadi kami berjuang bagaimana untuk going concern itu bisa dilakukan di Sritek ini, berbeda dengan kepailitan di perusahaan-perusahaan lain. Jadi perusahaan lain kalau misalkan terjadi pilot ya sudah itu menyerah begitu saja. Tetapi di Sritek ini kan ada upaya, kemudian pemerintah juga turun tangan bagaimana untuk jangan ada PHK, jangan ada perusahaan agar terus berjalan. Itu adalah suatu upaya bentuk bagaimana ini kami ini benar-benar berjuang agar jangan sampai terjadi PHK. Karena khawatir kami kalau misalkan ini dijatuhkan putusan PHK kepada kurator, tentunya itu akan menghambat hak kami untuk bisa kami terima dengan sebaik-baiknya. Namun pada saat terakhir, hari-hari terakhir, Presiden Direktur sudah menyampaikan tidak akan lari dan akan mengawal proses pesangon ini sampai dengan selesai. Bagaimanapun juga aset itu kan juga milik beliau juga. Jadi pemberesan memang dari kurator, tapi kan asetnya tentunya milik perusahaan juga. Oke, jadi meskipun khawatir punya optimisme begitu ya Pak Slamet ya? Ya betul. Oke, setelah PHK ini para pegawai kesulitan nggak mencari pekerjaan? Nah, jadi untuk saat ini setelah dari putusan PHK kemarin, teman-teman itu concernnya adalah untuk mengurus jaminan kehilangan pekerjaan, JKP dan JHT. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dulu. Nah, kemudian ini juga karena memasuki bulan puasa begitu, mungkin teman-teman banyak yang menyampaikan kita akan rehat dulu sebentar, kemudian nanti setelah itu baru akan mencari pekerjaan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, itu ada banyak lowongan yang ada di situ. Namun demikian, para pekerja Sritek ini sebetulnya sangat berharap dalam proses kepailitan ini pada saat terjadi pemberesan itu diminta untuk secepatnya. Dan harapannya adalah pabrik Sritek ini bisa berjalan lagi, entah dengan siapa itu. Jadi karena Sritek ini secara teknologi mesin tekstilnya itu merupakan mesin yang canggih, secara produknya, produk-produk Sritek itu sudah mendunia, maka sangat disayangkan apabila ini dijual dengan besi rongsokan atau mangkrak begitu saja. Jadi harapannya adalah karyawan Sritek tetap ingin kembali bekerja di Sritek ini pada saat pasca kepailitan ini, Mbak. Oke, jadi sebetulnya para pegawai ini belum mencari pekerjaan baru ya, tapi masih berharap Sritek bisa beroperasi kembali begitu, Mas Slamet? Iya, jadi karena memang ini masih dalam upaya untuk pengurusan JKP dan JHT, tentunya kan ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Nah, kalau misalkan untuk mencari pekerjaan baru, tentunya mereka akan terganggu dalam proses pencairan ini. Jadi mereka lebih fokus ke situ dulu, tetapi dengan harapan bahwa Sritek ini nanti akan kembali lagi pasca kepailitan ini selesai. Oke, Bang Noel, bisa nggak itu harapan dari para pegawai atau para pekerja bahwa mereka sekarang fokus dulu beresin JHT-nya, nanti mereka belum bisa cari pekerjaan begitu ya, tapi mereka berharap bisa kembali lagi kerja di Sritek kalau persoalan kepailitan ini sudah selesai. Ada peluangnya nggak? Optimisme itu selalu ada, harapan itu selalu ada. Harapan itu ada. Misalnya nanti ada investor baru atau apapun lah ya, bisa juga kawan-kawan Sritek ada rekrutmen baru, mereka akan menjadi prioritas lah, gitu. Dan kita akan kawal itu. Tapi yang lainnya bagaimana? Ini kan 10.000 pegawai nih. Tentu saja ini kan akan menggoyang perekonomian di Solo, di Jawa Tengah sana, Pak Wamen. Enggak, Mbak, biasa aja dalam industri industri kita ini hal kayak begitu, PHK itu hal biasa. Kenapa kita harus mendramatisir? Orang di sana juga yang bahaya itu kalau seandainya PHK massal kemudian owner kabur, tidak tanggung jawab. Ini kan ownernya
tadi ditegaskan oleh Mas Slamet kan mengawal, akan bertanggung jawab sampai pesangon itu hadir, ada gitu loh. Jadi maksud saya jangan dibangun nuansa-nuansa yang kesannya mengerikan, dramatisir sekali gitu loh. Nah, itu tidak baik lah. Makanya saya bilang udah fokus kita sekarang kawan-kawan buruh, coba data-datanya dimasukin agar hak-hak mereka terpenuhi. Hak mendapatkan pesangon tadi sudah dijelaskan oleh Mas Slamet, akan dikawal oleh manajemen. Kemudian kita sebagai pemerintah mengawal kawan-kawan buruh tetap mendapatkan program JKP dan JHT. Kemudian yang ingin alih usaha atau alih kerja, kita bisa masukin ke BLK-BLK kita di Semarang. Kan nggak terlalu susah kita, ngapain lagi ribet-ribet banget sih. Gitu loh. Ada hal yang kira-kira ini negara itu bukan mempersulit, mempermudah. Dan ini kan solusi semua. Kecuali kita diem, bengong gitu, enggak tuh. Kita lihat nanti ya. Ini kan saya sudah sampaikan 3 bulan yang lalu. Kita lihat nanti apakah para pekerja Stritek ini bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan haknya. Kita berharap bahwa pemerintah bisa betul-betul mengawal ya, tidak main mata dengan para manajemen begitu ya. Kita akan kawal bersama. Nggak main mata. Kita nggak main mata. Baik. Terima kasih kepada 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Koordinator Serikat Pekerja Stritex Group Slamet Kaswanto. Saya selalu Bapak-Bapak. Mbak Rifana. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Sebanyak 84 warga negara Indonesia yang terjebak dalam jaringan penipuan di Myanmar berhasil dipulangkan ke Indonesia. Mereka adalah sebagian kecil dari kurang lebih 7.000 orang yang ditahan di kota Myawaddy, kota perbatasan Myanmar setelah operasi gabungan oleh Thailand, Myanmar, dan Tiongkok membongkar sindikat jaringan penipuan di Myanmar. Sebanyak 84 pekerja migran Indonesia non-prosedural dari Myawaddy, Myanmar tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Dari 84 pekerja tersebut, ada 15 pekerja migran wanita yang dipekerjakan sebagai scammer judi online. Umumnya, para pekerja ini sering mendapatkan penyiksaan jika tidak memenuhi target, mulai disetrum maupun dipukul. Para pekerja tersebut akan dibawa ke Rumah Pelindung Sosial atau RPS Kementerian Sosial Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Ada juga suami istri yang sudah 1 bulan dipekerjakan menjadi operator. Disiksa. Itu kesalahannya apa sih yang diperbuat? Kesalahannya mungkin kurang target WA, nggak dapat omset, nggak dapat pelanggan, nggak ada uang masuk. Karena di setiap hari ada target minimal harus mendapat 3 WA baru. Sudah berapa lama di sana? Saya belum sebulan. Kalau untuk penyiksaannya sendiri itu seperti apa? Yang masih lihat gitu? Pemukulan pakai pipa, pakai besi, terus disetrum pakai yang tongkat itu, terus kabel yang dililit dipukulin ke badan seperti itu. Itu jika tidak target? Tidak target. Dan nanti kerjanya suruh bertambah terus gitu. Tapi untuk gajinya sendiri apakah ditahan atau? Saya belum dapat dan saya istri baru beli HP sebulan malah diminta nggak dibalikin. Perwakilan Kementerian Luar Negeri menjemput PMI tersebut di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Masih ada beberapa warga negara kita lagi yang masih ada di Myawaddy. Ya, kita akan lakukan pendalaman lebih lanjut dan kita terus melakukan komunikasi dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk bisa mengeluarkan mereka. Yuda mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sekitar 6.800 warga Indonesia telah menjadi korban penipuan kerja ilegal. Mereka biasanya dipaksa bekerja di perjudian online dan skema investasi bodong di Myanmar dan negara lain. Dimas Arif Setiawan, Tangerang, Banten. Kita ke informasi lainnya, harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam, telur, dan cabai di Jakarta terus merangkak naik. Sementara di Surabaya untuk mensiasati tingginya harga cabai, warga berinovasi menjual cabai rawit dalam kemasan hemat 10 buah dijual Rp2.000. Di Pasar Johar, Jakarta Pusat, ayam potong jenis broiler dijual Rp35.000 per ekor pada Jumat pagi.
Seorang pedagang menyebut harga ayam diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga mendekati Lebaran nanti. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam yang naik menjadi Rp30.000 dari sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga pangan juga terpantau di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang tembus Rp110.000 dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga bawang merah dan bawang putih turut mengalami kenaikan. Bawang merah yang sebelumnya Rp38.000 kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik Rp2.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok jelang puasa ini dikeluhkan oleh sejumlah konsumen. Sebagian dari mereka bahkan harus mengurangi jumlah pembelian untuk keperluan sahur dan berbuka puasa. Ya kurang enak lah, saya dapatnya duit sedikit, belanjanya mahal. Kurang terus, nangis terus tiap hari Pak. Nangis, tetap mengkonsumsi ya diirit-irit duitnya. Dikurangin Semuanya, aturan makan daging jadi makan ikan teri. Biasanya kan cuma 70 gitu, 80 gitu, sekarang udah 100 ya, kayaknya di mana gitu. Pengeluaran sekarang kayaknya banyak banget. Tingginya harga cabai rawit yang tembus Rp100.000 per kilogram membuat warga Jalan Ikan Dorang, Surabaya, Jawa Timur berinovasi. Menggunakan lahan kosong yang dialihfungsikan untuk urban farming, mereka menanam cabai rawit. Dalam satu kali panen, mereka mampu menghasilkan 4 kg cabai rawit. Cabai kemudian dikemas dalam plastik berisi 10 cabai rawit dan dijual Rp2.000. Jadi kita membantu pembeli untuk meringankan, barangkali hanya butuh sedikit atau bagaimana. Jadi kita jual rentengan. Menurut pembeli, cara ini lebih ekonomis karena memungkinkan warga membeli cabai sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Ya kan sekarang harga cabai meroket, tembus hampir 100.000 lebih ya, atau 100 ribuan. Kalau beli kayak gini kan kita lebih ringan gitu loh, lebih uangnya bisa untuk dipakai yang lain. Tak hanya cabai rawit, urban farming di kawasan ini juga menghasilkan beragam sayuran seperti kangkung, bayam Brazil, sawi pakcoy, dan kerikil. Tim Liputan CNN Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana keseruan momen berbuka puasa di wilayah Indonesia Timur, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Raff Kaffi, yang saat ini berada di acara Goa Ramadan Fair di alun-alun Kabupaten Goa. Selamat sore, Raff. Bagaimana suasana ngabuburit jelang berbuka puasa di sana? Ya, Rifana, seperti biasanya kalau Ramadan ini pastinya akan ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu, misalnya komunitas ataupun juga masyarakat. Tentunya seperti di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan ini ada Goa Ramadan Fair, di mana menjelang berbuka puasa ini banyak sekali warga yang berkumpul di alun-alun Kabupaten Goa, tepatnya di samping Masjid Syekh Yusuf di Kabupaten Goa. Dan saya juga menemukan beberapa tenan yang cukup unik, mulai dari makanannya, baik makanan berat, kemudian juga makanan ringan, ataupun mungkin juga jajanan-jajanan yang sempat viral begitu. Nah, saya ketemu nih sama salah satu nama yang cukup unik, namanya ini bakso Sulawesi. Ini mungkin antara bakso dari Solo yang dijual di Sulawesi gitu ya Pak ya, gitu ya. Nah, bakso Sulawesi ini memang terkadang juga mungkin rasanya juga perpaduan antara bakso Solo dan juga mungkin ada cita rasa dari Sulawesi juga. Nah, selain tenan-tenan yang menjual masalah makanan, minuman, dan juga jajanan ringan, ini saya mau ngajak Anda nih, Rifana, dan juga pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Goa nih, kalau mau berbuka puasa, ayo deh kayaknya ke Goa Ramadan Fair, yang di mana ini ada yang suatu yang spesial untuk Anda yang kalau Anda sedang hamil ini. Karena apa? Karena kalau Anda hamil, ini akan ada tenan yang menyediakan cireng gratis
kepada Anda, itu pun juga kalau Anda bisa menunjukkan bahwa Anda sedang hamil. Ya, ini salah satu tenan yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini suasananya ramai banget. Ini sebenarnya banyak banget keluarga-keluarga dari Kabupaten Goa yang saat ini sedang menghabiskan waktunya untuk menunggu berbuka puasa. Ini dia, kalau misalnya Anda saat ini sedang hamil begitu ya, ini ada gratis cireng begitu ya. Ini tidak ditemukan di tenan yang lain, tidak ditemukan di tempat yang lain kecuali di Goa Ramadan Fair, dan tepatnya ada di depan panggung langsung di Goa Ramadan Fair. Dan ini dibuka dari jam 4 sore sampai nanti waktu berbuka puasa. Jadi kalau untuk warga Goa yang datang hanya untuk menikmati sajian musik dan juga menu-menu takjil, bisa langsung datang ke Goa Ramadan Fair. Rifana. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Raff Kaffi atas laporan Anda. Selamat ngabuburit dan berburu jajanan jelang berbuka puasa di sana ya. Presiden Ukraina Zelensky mendapatkan sambutan hangat di Inggris setelah diusir dari Amerika Serikat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendukung kuat pencapaian perdamaian abadi di Ukraina yang tengah menghadapi invasi Rusia. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Hari ini Transmart kembali memberikan diskon besar dalam Transmart Full Day Sale. Pada momen bulan puasa, para pelanggan bisa memborong bingkisan lebaran dan berbagai produk. Transmart kembali memberikan diskon sampai 50% dalam Transmart Full Day Sale. Untuk pembayaran menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, para pelanggan akan mendapat tambahan diskon 20%. Ada syaratnya nih, harus belanja minimal Rp300.000. Nah, kalau di Transmart Trans Icon Mall Surabaya ini ada lebih dari 1.000 produk yang didiskon. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, produk fresh, perlengkapan rumah tangga, produk departemen store, Metro Style, dan produk elektronik. Nah, spesial saat bulan puasa ini ada bingkisan lebaran yang dijual di sini harganya mulai Rp100.000 sampai Rp150.000, bahkan Rp250.000 ini juga ada. Isinya bermacam-macam, bisa disesuaikan dengan keinginan maupun kebutuhan dan budget. Bahkan di sini disediakan juga ini boxnya saja, jadi bisa bebas mau memasukkan produk apa saja di dalam bingkisan lebaran. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu pelanggan yang di sini tadi sudah belanja barang cukup banyak ya, spesial pada awal bulan puasa. Ibu, namanya siapa? Hirna. Ibu Hirna. Ibu, ini belanja apa saja, Bu? Kok sepertinya banyak dan invoice-nya ini panjang banget. Bisa dilihatin, Bu, invoice-nya. Oke, belanja apa? Iya, keperluan sehari-hari aja. Ya isinya ya keperluan kayak sabun, kayak ini apa? Untuk dapur kayak gitu. Terus kecap, tepung. Kan mau ini lebaran ya. Oke, persiapan dari sekarang ya. Bu, kenapa sih Ibu berbelanja di Transmart? Ya karena saya punya ini Mega ya, kan ada diskon. Ya. Diskonnya kan 20%. Kan minimal kan 300, saya belanja sampai 500 ini. Sampai apal promonya ya. Oke Bu, tadi diskonnya sampai berapa sih? Boleh lihat nggak ini Bu? Diskonnya 20% sih. Oh, sampai ya, sampai Rp72.000. Oke, habis itu langsung pulang Bu bawa belanjaannya. Oke, terima kasih. Senang ya Bu ya? Iya, senang belanja di sini. Ya, senang belanja di sini karena dapat diskon. Nah, ini mumpung masih ada waktu sampai jam 10 malam nanti. Diskon Transmart Full Day Sale masih berlangsung, jadi para pelanggan bisa nih ngabuburit menghabiskan waktu di sini sambil berbelanja. Kansa Tamarindora, Miki Persia, Surabaya, Jawa Timur. Jangan lupa Transmart Full Day Sale akan kembali hadir menemani aktivitas Anda Minggu 2 Maret 2025 mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Nikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran serta diskon hingga 50% ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah. Beralih ke informasi lainnya, Presiden Ukraina Zelensky mendapatkan sambutan hangat di Inggris
setelah diusir dari Amerika Serikat karena adu mulut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal invasi Rusia dan perjanjian mineral. Sementara itu, pengunjuk rasa pro-Ukraina menggelar aksi di luar Gedung Putih menuntut Amerika Serikat melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Setelah diusir dari ruang oval Gedung Putih Amerika Serikat saat bertemu dengan Presiden Donald Trump, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memberi sambutan hangat kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di kantornya di Downing Street pada Sabtu. Dalam pertemuan, Starmer menegaskan dukungan kuat Inggris terhadap pencapaian perdamaian abadi di Ukraina yang tengah menghadapi invasi Rusia. Sementara Zelensky menyampaikan terima kasih kepada Starmer dan rakyat Inggris atas dukungannya terhadap Ukraina. Very welcome here in Downing Street, as you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom, and we stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. And I hope you've heard some of that. Cheering in the street, that is the people of the United Kingdom coming out to demonstrate how much they support you, how much they support Ukraine, and our absolute determination to stand with you, unwavering determination, and to achieve what we both want to achieve, which is a lasting peace. With pleasure. Thank you very much, Keir, Mr. Prime Minister, having me here. And really, I saw a lot of people, and I want to thank you, people of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you, your team. Zelensky berada di London untuk menghadiri pertemuan puncak dengan para pemimpin Eropa pada Minggu. Presiden Ukraina ini juga dijadwalkan bertemu dengan Raja Inggris. Sambutan hangat pemerintah dan rakyat Inggris ini dirasakan Zelensky setelah sebelumnya diusir dari Amerika Serikat. Ia meninggalkan pertemuan dengan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance setelah menghadapi adu mulut dengan kedua pemimpin Amerika Serikat saat merundingkan invasi Rusia serta perjanjian sumber daya mineral di Ukraina. Sementara itu, di Washington DC, massa pro-Ukraina menggelar aksi unjuk rasa di luar Gedung Putih pada Sabtu. Mereka menuntut pemerintah Amerika Serikat melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Tuntutan disampaikan pengunjuk rasa setelah Presiden Donald Trump terlibat cekcok dengan Presiden Volodymyr Zelensky di ruang oval. Massa juga mengecam perlakuan Trump terhadap Zelensky yang mereka sebut sebagai aib bagi dunia. Dilaporkan setelah Zelensky diusir dari Gedung Putih, perjanjian mineral dengan Amerika Serikat pun batal. Kebakaran hutan yang menghanguskan 1.400 hektar lahan memicu perintah evakuasi terhadap 4.500 warga di wilayah Ofunato, Jepang. Sementara itu di Prancis sedikitnya 4 warga tewas dan ratusan ribu orang lainnya mengungsi akibat terjangan topan Garancha. Asap putih pekat akibat kebakaran hutan masih menyelimuti wilayah Ofunato, Prefektur Iwate yang berlokasi di Jepang bagian timur laut pada Sabtu lalu. Media lokal setempat mengabarkan pihak berwenang pun memperluas perintah evakuasi warga akibat kebakaran. Sejauh ini tercatat lebih dari 4.500 warga telah mendapatkan instruksi otoritas setempat untuk mengungsi. Kantor media NHK menambahkan lebih dari 1.400 hektar lahan dan hampir 100 rumah warga telah hangus di lalap api. Selain itu, 1 orang juga dilaporkan tewas dalam bencana ini. Guna menghindari dampak kebakaran memburuk, pemadaman juga dilakukan melalui helikopter pembom air sejak Rabu lalu. Tidak disebutkan secara rinci penyebab utama kebakaran hutan. NHK baru melaporkan peringatan dampak cuaca kering telah dikeluarkan di Ofunato yang tengah menghadapi musim kemarau saat ini. Bencana lain juga melanda Prancis. Sedikitnya 4 orang dilaporkan tewas setelah terkena topan Garancha yang menghantam wilayah La Réunion pada Jumat lalu. Menurut pihak berwenang pada Sabtu, kecepatan angin mencapai hingga 155 km per jam. Selain menewaskan 4 orang, terjangan topan juga mendorong 953 orang untuk mengungsi dan 160.000 kepala keluarga kehilangan pasokan listrik. Serta
hampir 10% dari total populasi di wilayah itu tidak memiliki akses air bersih. Tim penyelamat dari wilayah terdekat, yakni Mayotte, telah dikerahkan untuk membantu penanganan dampak topan Garanca. 2 bus penumpang terlibat kecelakaan maut di Bolivia, sedikitnya 37 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam peristiwa ini. Kecelakaan terjadi Sabtu dini hari waktu setempat di jalan antara kota Uyuni dan Colcani. Juru bicara kepolisian Potosi mencatat 39 orang terluka akibat kecelakaan maut yang terjadi di wilayah barat Potosi ini. Petugas telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan proses identifikasi korban tewas. Korban luka sendiri telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan penyelidikan awal dari pemerintah Bolivia, kecelakaan terjadi saat salah satu bus masuk salah jalur karena melebihi batas kecepatan sehingga menyebabkan tabrakan. Presiden Bolivia Luis Arce meminta otoritas terkait untuk segera mengungkap serta mengklarifikasi penyebab utama kecelakaan. Tenemos 39 personas heridas en 4 hospitales de la localidad de Uyuni y 37 personas que han perdido la vida. El personal está realizando el trabajo para identificar y ya tener los nombres de las personas que están internadas heridas y de las personas que han perdido la vida en este lamentable accidente. Fakta baru kematian legenda Hollywood Gene Hackman beserta istrinya terungkap. Pihak berwenang Santa Fe, New Mexico, Amerika Serikat menduga Hackman dan istrinya sudah meninggal lebih dari seminggu sebelum jasadnya ditemukan. Sementara itu kepolisian Athena, Yunani melepas tembakan gas air mata untuk memukul mundur ribuan pengunjuk rasa ketika terjadi bentrok di gedung parlemen Yunani. Kasus meninggalnya aktor Hollywood Gene Hackman beserta istrinya Betsy Arakawa yang ditemukan tak bernyawa di rumah mereka di New Mexico, Amerika Serikat pada Rabu 26 Februari perlahan mulai terungkap. Pihak berwenang Santa Fe menduga Hackman dan Betsy meninggal lebih dari seminggu setelah jasadnya ditemukan. Hal ini terungkap dari catatan terakhir alat pacu jantung yang digunakan pada 17 Februari. Selain itu, pihak Sheriff Santa Fe juga menyatakan hasil tes pada tubuh Hackman dan Arakawa negatif keracunan karbon monoksida. Just today, I spoke to Dr. Jarrell, the pathologist from the New Mexico Office of the Medical Investigator. This was at 2 o'clock p.m. today. She advised that there were several tests that were submitted to be expedited. She revealed to me the following information. Both individuals tested negative for carbon monoxide. An initial interrogation was conducted of Mr. Hackman's pacemaker. This revealed that his last event was recorded on February 17th, 2025. I was advised that a more thorough investigation will be completed. Berkarir sebagai aktor Hollywood selama 40 tahun, Hackman pernah membintangi sejumlah film ternama seperti The French Connection, Superman, dan The Royal Tenenbaums sebelum akhirnya pensiun pada 2004. Ribuan pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan pihak kepolisian Athena, Yunani pada 28 Februari. Sambil melepas tembakan gas air mata, pihak kepolisian mencoba memukul mundur demonstran. Insiden terjadi setelah sekelompok pengunjuk rasa melemparkan bom molotov ke arah petugas dan membakar tong sampah di depan gedung parlemen Athena. Para pengunjuk rasa menuntut keadilan atas kecelakaan kereta api penumpang yang mengangkut mahasiswa dengan kereta api barang dan merenggut 57 nyawa pada 2023. Seorang mantan pelatih softball di Alabama, Amerika Serikat, dihukum 200 tahun penjara setelah terbukti melakukan pelecehan seksual kepada sejumlah anak di bawah umur. Sementara itu, seorang warga negara Inggris ditemukan tewas mengenaskan di Kenya saat melakukan perjalanan bisnis. Seorang pria yang merupakan mantan pelatih tim softball muda bernama Bradley Loggins dijatuhkan hukuman maksimal 200 tahun penjara atau setara dengan penjara seumur hidup usai terbukti bersalah melakukan pelecehan seksual secara paksa terhadap sejumlah anak di bawah umur. Kasus pelecehan yang dilakukan oleh Bradley Loggins ini terjadi pada tahun 2019. Aparat penegak hukum wilayah Alabama, Amerika Serikat menjatuhi hukuman maksimal tersebut atas 7 tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Bradley Loggins.
Bradley Loggins sempat diberikan kesempatan berbicara di pengadilan atas hukuman yang diberikan kepadanya, namun ia menolak. Jaksa mengatakan hukuman yang dijatuhkan pada Bradley sudah sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Seorang warga negara Inggris, Campbell Scott, ditemukan tewas di Kenya pada Senin waktu setempat setelah sebelumnya dinyatakan hilang saat melakukan perjalanan bisnis. Campbell Scott yang merupakan direktur senior di Vico, sebuah perusahaan analisis data, terakhir terlihat pada 17 Februari di Nairobi, Kenya, di mana ia dijadwalkan akan bertemu dengan pejabat Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Afrika. Menurut laporan media setempat, jasad Scott ditemukan oleh penduduk setempat di hutan Makongo, di sepanjang jalan Makakoswote di wilayah Makueni. Jasadnya ditemukan dengan kondisi diikat dengan tali dan mengalami luka bakar parah di wajah. Scott sempat dilaporkan hilang usai tidak dapat dihubungi oleh para kerabatnya. Upaya pencarian terhadapnya sempat memakan waktu selama 1 minggu. Seorang pria 24 tahun ditangkap di wilayah Valencia, Spanyol pada Kamis waktu setempat, usai mengirim email yang berisikan ancaman akan menyerang sebuah sekolah dan akan melakukan aksi pembunuhan. Kepala sekolah Sep Cervantes, Silvia Winda, yang membaca email tersebut langsung melaporkan kejadian ini ke balai kota dan kepolisian setempat. Aparat keamanan kemudian bertindak cepat dengan melakukan penyisiran di sekitar sekolah, menutup sekolah, serta memerintahkan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar sebagai tindak pencegahan. Jamur morel jenis jamur termahal kedua di dunia yang pernah ditemukan di Indonesia berhasil dibudidayakan di Sichuan, Tiongkok. Per tahun budidaya jamur morel yang sangat mahal ini menghasilkan sekitar 8 miliar yuan atau hampir 18 triliun rupiah. Jamur morel menjadi jamur termahal kedua di dunia setelah jamur truffle. Jamur morel merupakan salah satu spesies jamur sebagai komoditas bernilai tinggi di pasar internasional. Sulit dicari dan dibudidayakan menjadi alasan harga jamur morel dan truffle melambung di pasaran. Di Indonesia, seperti dinyatakan di situs Kementerian Lingkungan Hidup, jamur langka dan mahal ini pernah ditemukan di Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jamur yang sebelumnya hanya ditemukan di alam liar sejak belasan tahun ini mulai berhasil dibudidayakan di Sichuan, Tiongkok. Budidaya jamur morel berkembang pesat, menghasilkan sekitar 8 miliar yuan atau sekitar 17,9 triliun rupiah tiap tahun. Selain meningkatkan pendapatan, budidaya jamur morel juga memberikan kesempatan kerja bagi warga setempat. 冰城啊，一般就是这么厚，然后它的棱块，你看明显有些棱块上啊线条比较分明，肉头比较厚，这看着就比较好。 Jamur morel mulai ditanam pada awal musim dingin dan siap dipanen pada awal musim semi. Petani dapat memetik 100 hingga 150 kg jamur morel segar setiap harinya. 销量可以哦，这个吃起来也很好。 吃起来很好的，1个月可以卖2、3吨、3、4吨。 Jamur morel segar dikeringkan sebelum dijual dan dikirim ke seluruh wilayah Tiongkok. Wilayah Jintang dan Sichuan menyumbang 90% perdagangan jamur morel di Tiongkok. Di tengah efisiensi Kementerian Pekerjaan Umum, perbaikan jalan tol Cipali dikebut hingga sebelum arus mudik Lebaran dimulai. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Meskipun saat ini masih awal bulan Ramadan, pusat grosir tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah ramai dipadati pengunjung. Suasana yang cukup kondusif untuk tawar-menawar harga menjadi salah satu alasan para pengunjung pasar Tanah Abang berbelanja di awal bulan Ramadan. Sejauh mata memandang, pengunjung sejak pagi hingga siang hari sudah memenuhi area Blok A dan Blok B pasar grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini. Mayoritas pengunjung yang didominasi wanita mencari busana muslim untuk dipakai sendiri dan keluarganya. Bagi sebagian pengunjung, berbelanja pakaian di pasar Tanah Abang pada awal bulan Ramadan terasa lebih nyaman.
Selain karena suasananya yang masih kondusif, pengunjung pun bisa tawar-menawar dengan lebih leluasa dengan para pedagang. Biar nggak terlalu rame ya Mas ya, udah gitu kan kayak gini masih bisa nawar ya untuk di awal-awal. Kalau udah di akhir biasanya nggak terlalu bisa nawar. Ya? Iya dipakai sendiri. Ya, buat di bulan Ramadan atau buat di hari raya nanti? Ada beberapa yang untuk bulan Ramadan, ada juga yang dipakainya waktu hari raya. Biasanya sih ada ya Mas ya, makanya coba untuk sekarang tuh kita coba cari gitu biar bisa ditawar gitu. Kalau nanti udah mau lebaran biasanya sih agak mahal lah sedikit gitu ya. Agar lebih lebih luasa, juga lebih santai kayak gitu, agar tidak mengganggu ibadah-ibadah yang akan lanjut seterusnya. Saat ini pakaian jenis gamis model outerploy masih menjadi primadona yang dicari oleh pengunjung wanita yang mencari busana muslim di pasar Tanah Abang. Sementara itu untuk pria, baju koko dan kurta masih paling banyak dicari oleh para pelanggan. Semenjak awal bulan Desember udah mulai. Udah seperti ini? Bukan, mulai Desember itu mulai orang-orang dari daerah udah mulai masuk. Kalau ini kayaknya ini orang-orang sekitar lokal, si Jabodetabek. Kalau omset alhamdulillah ada peningkatan, cuman tergantung apa yang kita jual. Kita harus mengikutin apa yang viral, tren-tren. Para pedagang mengaku bersyukur karena biasanya sejak awal hingga pertengahan bulan Ramadan omset mereka bisa mengalami kenaikan hingga 100% dibandingkan bulan-bulan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Jelang arus mudik Lebaran 2025, perbaikan jalan tol Cipali dikebut. Perbaikan juga tetap menjadi prioritas meski dilakukan efisiensi di Kementerian Pekerjaan Umum. Perbaikan kualitas jalan dilakukan agar para pemudik lebih aman dan nyaman saat mudik Lebaran nanti. Ruas tol Cipali dari kilometer 110 di Kabupaten Subang hingga kilometer 171 di Majalengka akan menjalani peningkatan kualitas jalan. Proses ini sudah mulai dilakukan sejak 8 Februari. Proses peningkatan kualitas jalan ini meliputi perbaikan jalan yang berlubang di tol Cikopo Palimanan. Karena jalan yang berlubang seringkali membuat kendaraan pecah hingga velg yang rusak. Kakor Lantas Polri Brigjen Agus Suryo Nugroho melakukan pengecekan pencakup ruas jalan tol. Selain jalan yang rusak, Agus juga menyinggung terkait kendaraan yang overdimensi dan overload, yang keduanya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ia mengingatkan akan menindak tegas kendaraan yang melanggar aturan. Ya, sebetulnya begini, odol itu dalam undang-undang lalu lintas tidak ada. Yang ada itu overdimensi dan overload. Overload itu pelanggaran lalu lintas. Jadi truk yang besar membawa barang yang lebih muatan itu namanya overload. Itu ditindak dengan pelanggaran saja. Tapi kalau overdimensi ini kejahatan lalu lintas. Dari itu saya sebagai Kakor Lantas mungkin akan menjadi atensi. Nanti akan kita lakukan penindakan tegas berkaitan dengan overdimensi dan overload. Barangkali Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga memastikan bahwa perbaikan dan perawatan jalan nasional tetap menjadi prioritas, meskipun ada efisiensi anggaran di kementerian. Perbaikan itu selalu nggak ada. Walaupun kita walaupun kita anggaran itu masih dalam peninjauan, masih posisi dalam politik anggaran, tapi kan ini Januari lewat, Januari lewat ya ada beberapa orang masih makan kan, jalan juga ada beberapa usaha-usaha juga masih kita perbaiki itu. Kementerian PU juga meminta preservasi jalan tol segera dilakukan jelang mudik Lebaran 2025.
sepanjang kami menyusuri tol Cikopo Palimanan memang terlihat banyak petugas-petugas yang sedang melakukan perbaikan di sepanjang tol Cipali karena memang diharapkan nantinya pada saat mudik Lebaran 2025 para pemudik yang melintasi tol Cipali ini bisa lebih aman dan juga nyaman. Selain peningkatan kualitas jalan, berbagai sarana prasarana untuk arus mudik dan balik lebaran seperti rest area yang dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum, toilet bersih, tempat ibadah juga menjadi perhatian agar pemudik nyaman. Ruas tol Cipali total memiliki panjang 116 km yang menghubungkan antara Purwakarta Cirebon. Ruas tol Cipali juga merupakan yang terpanjang kedua di ruas utama tol Trans Jawa, setelah ruas Probolinggo Banyuwangi dengan panjang 164 km. Tim Liputan CNN Indonesia. Tak jauh dari pintu eksit tol Jatiluhur Purwakarta ada hidden gem yang nyaman dan sejuk yang menyajikan makanan minuman sehat dan estetik. Tempat ini juga menjadi pusat galeri produk ramah lingkungan hasil karya para pelajar sekolah. Bagi Anda yang dari Jakarta melewati Kabupaten Purwakarta, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat rekomendasi tempat kuliner yang sejuk dan juga menjual produk-produk yang ramah lingkungan dan juga cocok nih untuk singgah bersama keluarga. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di perlintasan utama jalur transportasi Jawa Barat. Tak jauh dari pintu tol eksit Jatiluhur, ada rekomendasi tempat kuliner yang estetik yang mengusung konsep ramah lingkungan bernama Mandala Karsa. Ada bahan yang langsung dipetik dari kebun, seperti bunga telang, bunga kenikir, hingga bunga air pengantin. Nah, yang menarik di sini, bahan-bahan makanan dan juga minumannya juga dihasilkan dari kebun sendiri. Salah satunya bunga-bungaan yang biasanya buat hiasan atau plating makanan. Gitu. Salah satu minuman sehat favorit di sini adalah kombucha yang merupakan minuman probiotik. Saya pun mencoba meraciknya. Nah, ini dia. Salah satu yang unik di sini adalah menyajikan minuman sehat, minuman probiotik, yaitu hasil fermentasi dari teh manis yang juga baik bagi kesehatan, khususnya untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bagus untuk pencernaan. Mandala Karsa Sustainable Creation Hub merupakan kafe yang mengusung konsep ramah lingkungan yang menjadi ruang ekspresi kreativitas pelajar Purwakarta. Meskipun baru dibuka pada September 2024, kafe ini telah mendapatkan perhatian masyarakat baik dari Purwakarta maupun dari luar kota seperti Jakarta. Para pengunjung mengaku nyaman dengan makanan, suasana, sampai konsep ramah lingkungan. Kalau aku sih jujur tahu tempat ini awal banget dari FYP TikTok aku. Emang sebetulnya aku asli orang sini, cuman udah lama banget cari-cari tempat buat makan santai. Kurang jarang nemuin yang tempatnya cozy gitu. Nah, terus aku kesini dari awal masuk tempatnya rapih, bersih ya. Terus udah gitu banyak pohon-pohon rindang, jadi kalau ada angin pun adem. Nyaman sih, terus sejuk juga ya buat keluarga, apalagi cocok. Makanannya juga bervariatif sama minumannya kebanyakan dari rempah-rempah, jadi bagus lah gitu.
Kafe yang menjadi pusat kreatif berkelanjutan ini merupakan implementasi dari program Tatanen di Balai Atikan yang merupakan gerakan pendidikan yang bertujuan menyadarkan dan mengembangkan potensi diri peserta didik yang memiliki kesadaran diri dan lingkungan serta mampu menciptakan kemandirian pangan. Produk yang dijual di sini diantaranya ada keripik sirih, produk fashion, hingga hasil kriya. Di sini tuh ada galerinya, yang mana di galeri ini tuh ada produk hasil karya anak-anak sekolah mulai dari SD sampai SMP. Ada juga keunikannya di sini ada ekoprint Kak dari anak-anak SMP. Aksesnya gampang, kita strategi ya Kak. Strategis ya. Kita strategis karena dekat dengan exit tol Jatiluhur dari Bandung ke Purwakarta atau sebaliknya. Makanan yang disajikan juga beragam, mulai dari khas Purwakarta seperti sate marangi hingga pasta. Nah, selain suasananya sejuk dan juga aksesnya mudah, di sini makanannya beragam, dari yang Sesundaan, ada sate marangi, ada ikan peda, ada ikan nila cobek, juga ada yang western tapi dimix sama bahan-bahan yang alami. Tadi ini ada nasi goreng kecombrang, ada spaghetti, juga di sini masih ada karedok, dan yang tadi saya buat adalah kombucha, yaitu minuman probiotik fermentasi dari teh manis. Informasi ini sekaligus penutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Newsroom in association with